Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah kali ini masih berlatar di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang hidup di wilayah Yerusalem atau Palestina. Tatkala pada suatu hari, Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu untuk pergi ke tepi laut. Dikatakan di sana bahwa akan ada hal yang menakjubkan yang akan terjadi di sana. Maka Nabi Sulaiman bersama dengan pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, jin dan hewan berangkat menuju tepi laut di suatu tempat yang wallahu alam tidak tahu di mana persis tempat ini berada. Dan berangkatlah rombongan pasukan ini menuju tepi laut. Maka ketika sampai, Nabi Sulaiman tidak melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Kondisinya seperti biasa-biasa saja. Hanya ada lautan dengan ombak yang menggulung-gulung. Ketika dilihat tidak ada sesuatu yang aneh terjadi, maka Nabi Sulaiman meminta jin Ifrit untuk menyelam ke dasar lautan untuk melihat ada apakah di sana. Dan jin Ifrit pun langsung menyelam ratusan meter ke dalam lautan, dan ia pun tidak melihat ada apapun di dasar lautan. Lalu ia naik lagi ke daratan dan memberitahu rajanya bahwa tak ada apapun di bawah sana. Merasa kurang puas, Nabi Sulaiman menyuruh jin yang lain untuk menyelam ke dasar lautan. Namun lagi-lagi jin ini tidak menemui apapun di sana. Setelah dua jin ini gagal memenuhi rasa penasarannya, lalu Nabi Sulaiman meminta kepada Asif ibn Barkhia, seorang pembesarnya yang terkenal soleh. Lalu Asif mulai berdoa kepada Allah untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di dalam laut. Maka ketika Asif selesai berdoa dan saat itu pula Allah mengijabah doa dari Asif ini, tiba-tiba dari permukaan lautan muncul sebuah kubah besar yang terbuat dari mutiara putih. Kubah ini memiliki 4 buah pintu yang terbuat dari batu mulia. Masing-masing pintu memiliki jenis batu mulia yang berbeda. Pintu pertama terbuat dari batu intan permata, pintu yang kedua terbuat dari batu yakut, pintu yang ketiga terbuat dari batu mutiara, dan yang keempat terbuat dari batu zamrud hijau. Ketika kubah itu muncul, keempat pintunya ini mulai terbuka dan tak ada satu tetes air pun yang berasal dari dalam kubah ini. Maksudnya, kubah ini kedap air. Di dalam kubah ini ada seseorang pemuda yang sedang melakukan sholat. Wajahnya sangat tampan dan menggunakan pakaian serba putih dan seluruh badannya pun bersih. Lalu Nabi Sulaiman memutuskan untuk masuk ke dalam kubah itu untuk menemui pemuda ini. Kemudian Nabi Sulaiman mengucapkan salam, sehingga pemuda itu mempercepat sholatnya dan menjawab salam dari Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau berada di dasar laut ini?" Dan pemuda ini pun menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya ayahku adalah seorang laki-laki yang lumpuh. Sementara ibuku adalah seorang wanita yang buta matanya. Aku merawat keduanya selama 70 tahun dengan kasih sayang. Tatkala ketika ajal menjemput ibuku, ia berdoa kepada Allah, 'Ya Rob, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu.' Tak lama dari itu, ayahku pun meninggal dunia dan ia sempat berdoa kepada Allah, 'Ya Rob, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan.'" Mendengar kisah ini, Nabi Sulaiman pun terdiam hingga pemuda ini melanjutkan lagi ceritanya. "Sesudah aku memakamkan kedua orang tuaku, aku berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan. Namun kemudian muncul sebuah kubah yang bercahaya. Kubah itu sangat indah. Kemudian aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah beberapa malaikat yang kemudian malaikat itu membawa kubah ini ke dalam lautan, sedangkan aku berada di dalamnya." Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, "Pada zaman siapa engkau mendatangi pantai ini?" Pemuda ini menjawab,
Aku ke pantai ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Sulaiman pun terkejut lantaran pemuda ini berasal dari 1400 tahun yang lalu, dan tidak terlihat bahwa pemuda ini sudah tua. Di rambutnya pun tak ada sehelai pun uban, bahkan kulit wajahnya pun tak terlihat ada keriput di sana. Dan pemuda ini hanya terlihat seperti antara umur 20 sampai 40 tahun saja. Teman-temanku seiman, kemudian Nabi Sulaiman makin penasaran, maka ia bertanya kembali, "Lalu bagaimanakah kamu makan dan minum?" Dan pemuda ini menjawab, "Wahai Nabiullah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia, dan setiap aku memakannya, aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan di dunia. Setelah aku makan, aku tidak lagi merasa kelaparan, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat lain yang dirasakan manusia. Aku pun tak lagi merasa kesepian." Setelah percakapan ini, Nabi Sulaiman menawarkan dua pilihan kepada pemuda ini. Yang pertama, agar pemuda ini ikut dan tinggal bersama Sulaiman di istananya, atau ia tetap kembali ke kubah mutiara itu. Akhirnya, tanpa ragu pemuda itu memilih untuk kembali ke dalam kubahnya dan kembali lagi ke dasar lautan. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta kepada Asif ibn Barkhia agar mengembalikan pemuda itu dan kubahnya ke dalam lautan. Setelah Asif selesai berdoa, kubah tersebut itu pun hilang dari pandangannya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah betapa mustajabnya doa orang tua kepada anaknya. Kita yang masih memiliki orang tua sangat diwajibkan untuk dirawat dengan kasih sayang. Karena ada sebagian orang yang memang doanya sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Lalu yang kedua, doa orang yang teraniaya. Yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang keempat, doa seorang musafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang petapa berusia 1400 tahun di zaman Nabi Sulaiman. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.